ternyata kista itu nggak selalunya menyeramkan. Jadi pas aku udah tahu kista dari cerita aku di video sebelumnya, aku mulai cari tahu pengalaman-pengalaman orang-orang yang pernah punya kista. Nah, di situ ada yang mereka langsung ambil operasi, ada juga yang mereka ambil jalan alami, dan pengalaman mereka memang ada yang langsung keluar gitu kan, seperti kalau kita keguguran tuh benar-benar keluar gitu jaringan-jaringannya. Nah, aku coba ngelakuin yang pengalaman mereka yang alami itu, yang kedua itu. Jadi kata mereka, coba jangan makan ayam broiler, karena kan ayam broiler itu kan disuntik hormon ya di sayapnya, tapi nggak tahu sih sekarang mah. Terus diganti sama ayam kampung, terus jauhin tepung-tepungan, terus juga gorengan yang berminyak. Nah, akhirnya aku eh, ganti makananku kayak apa sih namanya, yang goreng-gorengan ya aku panggang, aku rebus ya kayak macam di sayur. Terus juga kayak apa namanya, cemilan-cemilan yang biasa aku juga doyan gorengan, doyan pizza, doyan burger, diganti jadi kayak jagung kukus, singkong rebus, ubi kukus dan segala macamnya gitu. Nah, terus selain itu aku juga nambah ke dua macam herbal yang aku minum ya. Yang pertama aku lupa obatnya apa, tapi yang kedua yang pasti aku ingat tuh jeli gamat. Nah, jeli gamat ini kan dia kayak apa ya namanya ya, eh, fungsinya sih meregenerasi sel-sel yang mati dan mengganti dengan yang baru. Tapi yang aku rasain tuh karena emang kista itu kan identik dengan mual, terus juga muntah, nyeri nyeri parah di perut. Jadi ya aku mengambil jeli gamot itu untuk memulihkan semuanya gitu. Aku habis sekitar 3 botol kalau nggak salah. Nah, selain dari jeli gamat, aku coba nerapin terapinya Dewi Yul. Udah ada yang pernah coba belum terapi Dewi Yul? Menurut yang aku baca di Google, banyak juga yang nerapin itu. Ada yang kuat, ada yang enggak. Karena terapi Dewi Yul ini kalau misalnya kalian coba itu luar biasa ya. Agak berat sih sebenarnya. Emang cuma 2 minggu aja. Ya, cuma 2 minggu. Ya kalau misalnya di jalan itu kayak lama banget, 2 minggu tuh berasa kayak 2 bulan. Tapi kalau misalnya udah selesai itu rasanya aduh lega banget, udah lewat masa-masanya gitu. Jadi terapi Dewi Yul ini kita harus konsumsi jeruk nipis itu kelipatan 4. Jadi awal-awal nih kita makan, hari pertama tuh 2 jeruk dulu, terus hari kedua tuh 4. Nah, hari ketiganya baru 8. Jadi kali 4 ya, 8. Hari keempatnya 16. Hari kelimanya eh salah. Maaf, maaf. Jadi hari pertamanya 2, hari keduanya 4, hari ketiganya itu 8, hari keempatnya itu 12, hari kelimanya 16, hari keenamnya 20, hari ketujuhnya 24. Nah, bayangin minum jeruk nipis, bangun tidur langsung nggak makan apapun, nggak minum apapun, langsung minum jeruk nipis 24 butir. Coba itu. Dan itu dilakukan 2 hari berturut-turut. Jadi hari ke-7 sama hari ke-8 itu 24 butir. Nah, hari ke 9 sampai ke bawah turun. Jadi ke 20, 16, 12, 8, 4, 2. Nah, sampai tinggal 2 itu ya. Nah, gimana caranya aku minum jeruk nipis itu? Padahal kan jeruk nipis itu kan asam ya, dan asam itu bisa ngerusak gigi. Pokoknya bikin nyut-nyutan aja gigi. Ya, aku pakai sedotan jadi langsung ke tenggorokan kan. Tapi untuk kalian yang mau coba terapi duyul ya, selain untuk menghilangkan kista, miom, ataupun emang itu untuk membersihkan peredaran darah ya, jadi kayak apa namanya, yang punya penyakit kulit atau mungkin
ngerasa kayak metabolisme tubuh tuh lambat, silakan minum jeruk nipis. Tapi ada syaratnya juga. Yang pertama, badan kondisi harus fit ya, nggak lagi alergi, nggak punya alergi, nggak apa namanya, terus juga nggak lagi demam, nggak lagi ada masuk virus ataupun apapun, pokoknya lagi fit. Nah, terus juga yang kedua, emang nggak ada alergi dari jeruk nipis, nggak ada alergi asam, itu yang pasti. Terus yang ketiga itu apa ya, kalau nggak salah ya, ada 3 syaratnya kalau nggak salah. Nah, awalnya aku kan nggak tahu ya ada syarat-syarat semacam itu, jadi pas nerapin Dewi Yul itu ya udah nekat aja gitu, karena emang apa sih namanya, niat pengen banget sembuh dari kista tapi secara alami gitu. Nah, udah 2 minggu lewat, kan kata Dewi Yul nanti ada hari keberapanya itu ada kayak pas pipis tuh kayak ada jaringan yang keluar, tapi sampai hari ke-20, hari ke-14 nggak ada sama sekali gitu. Tapi eh, keuntungannya badan jadi enteng seenteng-entengnya, enteng banget. Nah, dari kita rubah pola makan udah, terus herbal udah, terapi Dewi Yul udah. Akhirnya aku direkomendasikan untuk nemuin orang pintar. Ya percaya nggak percaya sih, cuma ini namanya usaha ya. Terus kita datengin tuh orang pintarnya. Ya tapi nggak dimacem-macemin apa-apa kok, cuma kita cerita, terus didoain, dikasih air putih, terus dia bilang begini, nanti kalau misalnya di rumah lagi BAB warnanya hitam jangan kaget ya, berarti penyakitnya keluar gitu. Udah, oke, aku pulang, nggak langsung pup juga sih, nggak, cuma mungkin besoknya pup, cek, nggak ada sih, biasa aja gitu warnanya pada apa BAB pada umumnya gitu, nggak. Terus aku mikir, ini sebenarnya udah keluar atau belum sih, apa sejak terapi itu sebenarnya udah tapinya nggak berasa, apa apa namanya, ya pokoknya pikiran jadi kemana-mana gitu, karena kan udah ngelakuin macam-macam gitu tuh. Nah akhirnya perasaan jenuh tuh dateng gitu. Kenapa? Karena kan hal-hal yang aku lakuin selama 3 bulan itu nggak cuma pola makan dan herbal aja, tapi ada hal-hal yang kayak aku harus effort banget tiap kali aku kerja bawa bekal, dari makan, cemilan, minum pun harus sendiri. Juga ada, oh ya aku inget banget, eh, pesen saffron, tahu kan saffron yang kayak bulu warnanya merah, terus dimasukin ke dalam air botol, dia warnanya warna kuning gitu kan, itu aku minum juga itu, hampir setiap hari tuh selama 3 bulan kalau nggak salah, sampai itunya habis saffronnya, dan itu mahal banget saffron. Terus kalau misalnya lagi jalan-jalan sama suami juga nggak bisa jajan apa-apa, kita juga tetap bawa bekal, bawa singkong lah, bawa jagung lah, bawa ubi lah, bawa lauk sendiri, ikan lele pun dipanggang atau tempe tahu juga dipanggang, semuanya sendiri. eh jadi ngerasa kayak, aduh gimana ya, eh mau ngelakuin ini terus-terusan mau sampai kapan, sementara ini nggak ada hasil gitu. Tapi nih, ngerasa emang 3 bulan itu aku jarang banget sakit, padahal sebelum-sebelumnya hampir tiap bulan itu aku sakit. Saat datang bulan pasti aku sakit parah, seperti orang apa ya, pingsan gak bisa, tapi jalan pun gak bisa, perut melilit aja gitu. Nah akhirnya jodoh kesembuhan datang dari mana, dari teman kecilku. Dia rekomendasiin sama dokter, bagus katanya, dia pernah sesar juga, dia sesar sama dokter ini gitu maksudnya. Terus dia bilang, dia nenangin aku, katanya eh, sayatan operasinya kecil kok gitu, cuma segini kata dia gitu. Oh yang bener, iya, coba datang aja gitu kan, dia kliniknya ke klinik dulu aja, jangan langsung ke rumah sakit. Oh gitu. Udah aku datangin ke kliniknya, nggak jauh sih dari rumah gitu. Aku datang ke sana, terus aku tanya sama dokternya, dok, aku kan udah ngelakuin ini kan, dari pola makan juga, aktivitas juga udah jauhin makan semuanya, tapi kok apa namanya, masih tetap ada ya kistanya itu setelah
cek USG ya, masih ada juga tuh, malah bertambah jadi 12, awalnya 11. Terus dokternya bilang, ya bagus dong bu kalau misalnya nggak ada keluhan, nggak ada nyeri gitu kan, tapi tetap emang nggak bisa bikin hamil karena masih ada benda asing di dalam tubuh gitu. Jadi satu-satunya jalan tetap harus operasi. Udah dari situ setelah dicek kondisi tubuhku bagus, golongan darah juga normal, stabil, dan aku akhirnya beraniin diri buat operasi. Dan ternyata setelah operasi berat badanku turun drastis drastis tis tis tis. Jadi selama ini aku udah ngelaksanain semua pola makan, rutinitas yang bikin aku stres juga, bikin jenuh, eh, itu karena berat di cairan di dalam kantong kistanya itu benar-benar banyak. Jadi pas kistanya udah diangkat, ovarium kanan juga udah diangkat, berat badan pun ikut keangkat. Yang tadinya berat tuh bisa sampai 55, 56 ya, itu bisa turun sampai 45 kalau nggak salah ya, 45, hampir 10 kilo 12 kilo aku turun selama 3 bulan itu. Karena emang ada ngaruhnya juga sih pas minum jeruk nipis itu. Jadi kayak abis minum jeruk nipis nggak pakai apa-apa tuh bener-bener nggak pengen makan sama sekali selama 1 jam. Tapi setelah 1 jam kalau misalnya mau makan jangan langsung makan ya teman-teman ya, minum air hangat dulu, itu untuk apa sih, menetralkan asamnya juga. Setelah itu aman gitu. Nah, jadi teman-teman bagi yang pola makannya sama aktivitasnya masih kurang dari level yang bagus, diseimbangin aja. Karena kalau misalnya kita langsung naik ke level yang tinggi alias konsistensi jaga makan itu kayaknya rada berat ya. Seperti yang aku udah jalanin itu selama 3 bulan aja aku kayak gitu, seharusnya kan bagus ya, tapi aku ngerasa jenuh karena nggak ada yang namanya cheating di pola makan itu, karena emang aku niat tujuannya adalah untuk menghilangkan si kista itu. Nah kalau sekarang apa namanya, aku berpikirnya selama enggak berlebihan dalam konsumsi junk food atau apapun yang kurang sehat atau lambat aktivitas, ya udah lakuin aja. Yang penting ketika misalnya udah lama nggak gerak, udah kebanyakan makan gorengan atau apapun, udah buru-buru apa namanya, olahraga, senam, yoga di rumah juga nggak masalah. Terus juga makanannya juga banyakin buah, banyakin sayur gitu. Kadang-kadang aku juga kalau misalnya udah ngerasa nih berat banget di badan nih, kayak aduh kemarin-kemarin makannya cuma karbo aja atau misalnya cuma gorengan aja nih, udah deh sekarang aku banyakin proteinnya. Nggak apa-apa, dari tahu dari tempe mau makan 2 kayak 3 kayak jadi cemilan kayak jadi apa kayak nggak apa-apa. Sama sayur juga, kadang sayur aku lebih seneng sama isinya daripada kuahnya, karena kalau kuahnya kayak bikin kenyang tapi cepet lapar lagi gitu ya. Jadi teman-teman di bulan puasa ini mari sama-sama kita perbaiki pola makan kita supaya proses autofaginya atau sel yang memakan sel-sel mati itu berlangsung dengan baik ya. Detoksifikasinya itu berjalan dengan lancar. Jadi kalau misalnya emang nggak kuat pengen makan gorengan ya makan makan aja, karena mau makan satu gorengan juga nggak akan bikin badan kita jadi berlemak lebih gitu, nggak akan bikin badan kita jadi gemuk. Yang penting tetap seimbangin, makan sayurannya, makan buahnya, minum air putihnya 2 liter setiap hari gitu. Oke, sampai sini aja. Next video aku mau bahas tentang podcast-podcast yang akan aku tonton, atau misalnya informasi yang aku rangkum sedemikian rupa sehingga ketika aku menceritakan ulang itu bisa jadi reminder buat diri aku sendiri. Oke, see you.